Halo Sobat Laruno, kembali lagi dengan gue Felicia. Video kali ini gue bakal ngasih tahu nih tips ide bisnis apa sih yang lagi marak di media sosial kali ini. Yap, apalagi kalau bukan bisnis just tip atau jasa titip barang nih. Nah, buat kalian yang pengen banget nih coba buka bisnis ini, langsung aja simak video ini ya sampai habis. Saat ini, peluang belanja online juga melahirkan sebuah bisnis baru dan juga kekinian nih, yakni Just Tip alias jasa titip. Seperti namanya, Just Tip adalah sebuah layanan jasa belanja kepada seseorang yang tengah ada di lokasi di mana produk itu berada. Misalkan nih, kamu yang tengah berlibur dan juga ingin berbelanja di Korea Selatan, kamu bisa tawarkan jasa titip kalian kepada teman-teman kalian seperti masker dan juga skincare ala-ala Korea. Atau kamu yang sedang berada di Singapura nih, kamu juga bisa tawarkan jasa titip kamu untuk membeli popcorn girls nih. Cara bisnis just tip pun tidak sulit nih. Kamu hanya perlu mengeluarkan biaya perjalanan domestik maupun luar negeri dan membelikan barang titipan pembelian kamu nih. Lalu dapat keuntungannya dari mana nih? Kamu bisa menetapkan tarif untuk setiap barangnya di luar harga barang tersebut. Tidak heran kalau akhirnya bisnis jasa titip ini sangat populer di kalangan anak-anak muda nih, yang hobinya traveling dan juga berbelanja. Bukan hanya dilakukan untuk sekedar menambah tabungan belanja dan traveling, jika bisnis just tip ini yang dijalankan secara profesional dan juga serius, maka mampu memberikan keuntungan yang cukup melimpah. Jadi, bisnis ini bisa dibilang dalam pepatah nih, sambil menyelam minum air nih. Nah, itu dia definisi dari bisnis jasa titip. Kalau kalian pengen banget buka bisnis jasa titip, langsung aja dengerin tips dari kita gimana bisnis jasa titip biar menguntungkan banyak nih. Siap! Yang pertama adalah target pasar. Sebelum memulai bisnis jasa titip ini, kamu udah harus menentukan siapa target pasar kamu. Misalkan ingin membidik remaja atau justru kamu pengen membidik para ibu-ibu rumah tangga nih. Karena beda target, maka akan juga beda kebutuhan barang yang dikonsumsinya juga nih. Kamu juga bisa lebih jadi fokus dalam memilih barang dan menguploadnya di media sosial. Yang kedua adalah tentukan jenis produk dan media pemasaran kamu nih. Ada banyak sekali produk yang bisa ditawarkan lewat bisnis jasa titip ini nih. Misalkan ada perabotan rumah tangga, buku, aneka snack, oleh-oleh, skincare, hingga perlengkapan makeup nih. Karena sangat banyak, kamu tentu harus memilih supaya bisa lebih fokus dalam pemasaran sesuai dengan target pasar kamu. Dan pilihlah produk jasa titip sesuai dengan kemampuan kamu nih, sehingga peluang bisnis jasa titip kamu akan lebih besar. Biasanya media pemasaran bisnis jasa titip ini lebih dilakukan melalui media sosial nih. Namun kamu tidak perlu menggunakan semua media sosial, cukup kamu memilih salah satu media sosial yang paling efektif nih. Biasanya pembisnis personal shopper ini menggunakan media sosial Instagram sebagai pemasaran utama nih. Hal ini bukan tanpa alasan lagi karena Instagram adalah media sosial yang menggunakan gambar dan juga video singkat sebagai kontennya nih. Selain itu, pengguna tagar dan hashtag di Instagram sangat efektif untuk penggunaan pemasaran nih. Yang ketiga adalah transparan dalam harga nih. Penting banget nih, kamu harus memberitahu kepada pembeli kamu tentang harga asli barang tersebut. Dengan cara itu, mereka akan tahu berapa harga jasa titip yang kamu keluarkan untuk setiap barangnya nih. Disinilah para pebisnis just tip mendapat keuntungan dari bisnis tersebut. Misalkan nih, kamu tinggal di Jakarta, maka kamu bisa fokus menjual aneka perabotan rumah tangga dari IKEA nih untuk konsumen di seluruh Indonesia, terutama yang tidak ada gerai IKEA-nya di kotanya nih. Kamu bisa menerapkan tarif pembelian barang sesuai dengan ukuran produk dan menerapkan tarif per barangnya nih. Bayangkan saja nih, kamu memberi tarif pembelian 20.000 per barang. Nah, kalau dalam seminggu kamu mendapat 50 pesanan, maka kamu memperoleh keuntungan sebesar 1 juta nih. Yang keempat adalah atur jadwal belanja dan juga pengiriman barang nih. Karena bisnis just tip ini biasanya dikelola perseorangan, maka kamu harus bisa menjadi sosok yang multitasking nih. Mulai dari pemotretan produk, diunggah ke media sosial, melakukan chatting. Oke, siap. Melakukan chatting bersama konsumen kamu, membeli produk, hingga melakukan pengiriman,
Semua hal itu tidak bisa terjadi dengan lancar kalau kamu tidak melakukannya sesuai dengan penjadwalan kamu. Yang kelima adalah rajin mencari promo dan juga info event nih. Memang inti dari just tip beli barang ini adalah membeli item yang diinginkan oleh konsumen yang dititipkan nih. Namun ada baiknya kamu juga proaktif dan tidak hanya menunggu orderan dari pembeli. Salah satu caranya kamu bisa dilakukan dengan mengunjungi beberapa event promo barang yang sesuai dengan target pasar kamu nih. Dengan begitu, pembeli kamu akan lebih tertarik untuk memesan karena ingin mendapatkan barang yang mereka inginkan dengan harga yang cukup murah. Misalnya, target pasar kamu adalah wanita karir yang modis nih. Maka kamu harus rajin mengunjungi toko yang mengadakan sale besar wanita modis di beberapa pusat perbelanjaan nih. Buat kalian yang punya bisnis just tip dan barangnya dari luar negeri, gue punya info nih dari Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang telah menurunkan pajaknya nih mulai tanggal 30 Januari 2020. Awalnya barang bea cukai masuk maksimal $75 US atau setara dengan 1.050.000. Nah, kini diturunkan nih menjadi $3 US atau sebesar Rp45.000. Jadi, jika harganya di atas dari $3 US, maka akan dikenakan bea cukai nih. Dan di Detikcom juga dikutip pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, batas ketentuan barang bawaan ditetapkan sebesar $500 per orang atau setara dengan 7 juta rupiah dengan kurs 14.000 1 dolarnya nih. Jadi jika just tip membawa barang dengan harga melebihi batasan, maka kelebihannya itu akan dikenakan pajak. Misalnya nih membawa barang $550 maka $50 itu akan dikenakan pajak mulai dari bea cukai masuk, PPh dan juga PPN. Oke, siap. Itu dia tips ide bisnis just tip yang bisa mendapatkan keuntungan besar dan tidak mengecewakan nih. Kalian tertarik buat buka bisnis jasa titip barang dari luar negeri maupun dalam negeri, atau kalian punya bisnis jasa titip online? Kalian bisa banget komen di bawah. Siapa tahu dari kalian yang komen bisa mampir ke produk jasa titip kamu nih. Dan buat kalian yang punya bisnis jasa titip online dengan barang-barang dari luar negeri, jangan lupa dengan aturan bea cukai pajak ya. Mantul! Sekian program ide bisnis kali ini. Kalau kalian pengen request ide bisnis lainnya, kalian bisa banget nih komen di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan di subscribe doang nih, kalian juga nyalain loncengnya biar kalian selalu update sama video-video Laruno lainnya nih. Follow juga sosial media Laruno lainnya di bawah ini ya. And yap, gue Felicia undur diri. Have a nice day. Bye!